Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Dewan Penguji, beserta Bapak Ibu Rudi Purnomo, selaku dosen pembimbing dan penulis proses ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Muhammad Madani Fadul Haq dan siswa MMTM, Kampus Yogyakarta, Batch 78, Fakultas Strategic Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Formulasi Rencana Strategis Perusahaan Istiana Landscape tahun 2024 sampai 2028. Adapun hal-hal yang latar belakangi penelitian ini, usaha Istiana Landscape merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang pertamanan yang melayani berbagai macam jenis taman. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Hari Arianto yang awalnya merintis usaha sebagai produsen dan penyedia tanaman hias. Kemudian usaha ini berkembang menjadi pembuat taman alami atau taman natural pada tahun 2017 yang mana menyediakan berbagai macam jenis taman. Produk taman natural ini merupakan salah satu bentuk karya kreativitas artistik yang mana karya kreativitas artistik tidak digerakkan oleh pasar dan lebih non-utilitarian. Pemilik bisnis artistik sebagian besar bekerja sebagai wira swasta atau bekerja dalam kelompok kecil, di mana mereka memainkan peran dominan dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Melalui wawancara awal dengan pendiri Istiana Landscape, diketahui bahwa karakter bisnis artistik yang melekat pada perusahaan membuat perusahaan ini sulit untuk mencapai cita-cita besarnya, meskipun sudah memiliki usia operasional yang cukup lama. Dalam perjalanan selama 11 tahun ini, Istiana Landscape memiliki banyak kendala dan dilema yang dihadapi, seperti keterlambatan target pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai keinginan prinsipalnya, persaingan dengan kompetitor, muncul produk pengganti, hingga sulitnya mencari tujuan besar perusahaan. Dengan melihat potensi dan peluang yang ada, pemilik Istiana optimis dan berencana membuat one-stop shopping atau yang berjudul One-Stop Natural Solution, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan taman alami sebagai bentuk ekspansi bisnisnya. Sehingga Istiana Landscape membutuhkan strategi untuk menghadapi persaingan dan mencapai tujuannya. Namun, dengan posisi operasional yang saat ini, perusahaan belum memiliki pernyataan misi, visi, dan tujuan yang jelas, sehingga tidak ada yang pedoman yang baku dalam mencapai tujuan besar perusahaan. Dengan memformulasikan rencana strategi perusahaan dalam 5 tahun ke depan ini, dapat diperoleh gambaran besar mengenai program atau kebijakan yang diambil untuk kemajuan perusahaan di masa depan. Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini yaitu bagaimana assessment of purpose atau misi, visi, dan sasaran strategis yang tepat bagi perusahaan Istiana Landscape. Dan kedua adalah apa program dan target yang tepat bagi perusahaan Istiana Landscape pada 5 tahun ke depan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yaitu pemilik bisnis dengan orientasi artistik tinggi sangat terlibat karya kreatif, lebih antusias untuk mencoba berinovasi secara artistik, dan berniat untuk mengeksplorasi melampaui batas, sehingga berpotensi menghasilkan produk kreatif dan budaya yang tinggi. Yang kedua, UMKM, atau usaha mikro kecil dan menengah yang bisa disebut UMKM ini merupakan suatu bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang dengan modal tertentu, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel. Yang ketiga, yaitu statement of purpose, yang mencakup misi, visi, dan juga sasaran strategis. Misi dijelaskan sebagai atribut dalam organisasi yang memiliki fungsi sebagai pelekat aspek budaya dan strategi bisnis pada organisasi. Kemudian visi. Visi mengartikulasikan pandangan tentang masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik bagi organisasi. Visi yang dapat dipahami secara nyata terdiri dari 2 komponen, yaitu core ideology dan envision the future. Lalu sasaran strategis, yaitu suatu proses atau kegiatan analisis untuk merangkai tujuan perusahaan menjadi langkah-langkah strategis yang kemudian dapat diimplementasikan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi ini. Yang keempat, program atau inisiatif merupakan turunan dari sasaran strategis, yang mana kumpulan program ini dirancang untuk dapat menolong organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan dan kinerjanya. Nah, yang kelima itu target atau KPI. Key Performance Indicator ini merupakan turunan dari program yang sudah didapatkan hasil terlebih dahulu, dan juga dijadikan sebagai parameter ukuran keberhasilan dari program tersebut. Yang keenam, proses perumusan misi, visi, dan tujuan strategis. Mengacu pada 6 tahap yang dijelaskan oleh Senior Fasan. Yang pertama itu pemahaman konteks melalui promotor yang ada pada perusahaan. Yang kedua, melalui kelompok partisipan. Yang ketiga, mengembangkan konteks yang relevan melalui wawancara dengan partisipan yang dituju. Yang keempat, mengembangkan misi dan visi berdasarkan latar belakang konsep oleh peneliti. Dan yang kelima, misi, visi, dan sasaran strategis ini diajukan kepada perusahaan melalui FGD dan didapatkan rumusan formulasi misi, visi, dan sasaran strategis yang tepat. Dan yang terakhir, desain intervensi. Berikut kerangka penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Bab 3, metode penelitian.
Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan juga sekunder. Data primer berupa wawancara, observasi, dan fokus group discussion. Wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada tim internal perusahaan yang mengetahui kondisi perusahaan, mitra bisnis yang mengetahui dinamika industri pertambangan, ada juga konsumen dari berbagai sektor untuk mengetahui karakter kebutuhan pasar. Kemudian data sekunder bersumber dari studi literatur, yaitu buku teks, publikasi, dan juga artikel. Berikut sumber kebutuhan data penelitian dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya, metode analisis data. Mengacu pada proses perumusan misi, visi, dan tujuan strategis oleh Sri Vasan, memulai dari pemahaman konteks, yaitu melakukan wawancara dengan manajer Istianggana sebagai promotor. Yang kedua, memilih kelompok partisipan. Menentukan partisipan yang sesuai dengan kriteria yang diajukan kepada si promotor tersebut. Yang ketiga, mengembangkan misi dan visi berdasarkan latar belakang konsep, yaitu melakukan wawancara terkait dengan kondisi eksternal dan internal kepada partisipan yang diajukan sebelumnya. Yang keempat, mengembangkan misi dan visi berdasarkan latar belakang konsep. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka kerja, pembentukan misi dan visi, dan membuat penyataannya. Yang kelima, pernyataan misi dan visi. Hasil pemetaan tersebut kemudian diajukan kepada pihak internal perusahaan melalui FGD dan selanjutnya ditentukan pernyataan misi dan visi yang tepat bagi perusahaan untuk membentuk sasaran strategis. Yang keenam, desain intervensi. Desain intervensi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan gaya konsultasi, di mana peneliti menyarankan atau mengajukan usulan, misi, dan visi serta sasaran strategis yang dibuat kepada pihak internal perusahaan yang nantinya keputusan dikembalikan kepada perusahaan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama, pemahaman konteks dilakukan wawancara awal dengan promotor atau sponsor, yaitu General Manager Istianggana bernama Bapak Zaki Adam. Diketahui bahwa Istianggana sendiri memiliki beberapa kekuatan, seperti menggunakan tanaman atau konsep alam eksotis Indonesia. Yang kedua, memberikan desain yang 90% mirip. Yang ketiga, diketahui juga bahwa strategi yang dijalankan saat ini hanya sebatas produk value-nya saja. Yang terakhir, diketahui juga bahwa semakin besar perusahaan, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Dan ini menjadi tantangan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pada tahap kedua, memilih kelompok partisipan, terdapat 3 komponen partisipan, yaitu 4 orang dari tim internal perusahaan, 1 orang dari mitra bisnis, dan 3 orang dari sektor konsumen, individu, developer, dan juga instansi. Kedalaman partisipan ini dilakukan wawancara pada tahap ketiga, yaitu pengembangan konteks yang relevan. Wawancara dilakukan dari tanggal 1 hingga 23 Desember 2022. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam konteks lingkungan eksternal bisnis, internal perusahaan, dan juga karakter keinginan konsumen. Selanjutnya tahap keempat yaitu mengembangkan misi dan visi berdasarkan latar belakang konsep. Nah, pada tahap ini peneliti menggambarkan elemen pembentuk misi visi perusahaan seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian peneliti memetakan hasil wawancara ke dalam elemen-elemen tersebut seperti yang dapat dilihat pada tabel. Tahap kelima, misi, visi, dan sasaran strategis. Pernyataan misi dibagi menjadi 5. Yang pertama, mewakili sikap profesionalisme perusahaan. Yang kedua, mewakili sikap penggunaan teknologi yang mana bertujuan untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mewakili sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan seperti profesional, berintegritas, inovatif, dan empati. Yang keempat, mewakili hubungan perusahaan dengan mitranya. Yang kelima, mewakili sikap sosial yang diambil perusahaan, yaitu untuk mengenalkan tanaman eksotis asal Indonesia. Misi ini dirangkum dalam visi, yaitu dikenal sebagai perusahaan di bidang pertambangan yang artistik dengan mendorong batasan melalui cara-cara inovatif untuk menciptakan keharmonisan di setiap tempat. Pernyataan misi diterangkan menjadi visi, diterangkan lagi menjadi sasaran strategis. Istianggana Landscape memiliki 5 usulan dari peneliti sasaran strategis utama yang perlu dilakukannya. Yang pertama yaitu menjadi perusahaan yang profesional. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengkampanyekan value dan identitas perusahaan. Yang keempat, mengembangkan SDM. Yang kelima, mengembangkan ekspansi bisnisnya. Selanjutnya, program dan juga target merupakan turunan dari sasaran strategis perusahaan. Program target ini dibagi berdasarkan
kurun waktu dan juga divisi yang diperlukan perusahaan untuk pengembangan bisnisnya. Yang pertama ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi operasional, dan divisi human resource. Divisi keuangan fokus pada laporan keuangan agar memiliki laporan yang terstruktur dan terbuka hingga akhirnya bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada divisi pemasaran, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan dan juga meningkatkan pelayanan purna jual atau melalui CRM. Yang ketiga ada divisi operasional, yaitu membuat SOP tentang perencanaan dan pelaksanaan proyek hingga dapat meminimalisir pemborosan dan juga waktu yang digunakan semakin efisien. Yang terakhir ada divisi human resource, yaitu membuat program pengembangan karyawan secara rutin untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan karyawannya. Untuk detail program dan target dapat dilihat pada gambar di samping. Demikian tahap ke-6 yaitu desain intervensi. Pada penelitian ini menggunakan gaya intervensi konsultasi, yang mana peneliti merumuskan dan memetakan misi, visi, dan sasaran strategis untuk disampaikan kepada perusahaan sebagai pengambil keputusan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Peneliti mengidentifikasi dan merumuskan statement of purpose dan juga program dan target yang diajukan kepada tim manajemen untuk pengambilan keputusan akhir. Dan program dan target dibagi menjadi berdasarkan divisi untuk mendukung sasaran perusahaan yang terdiri dari 4 bidang, yaitu keuangan, pemasaran, operasional, dan human resource. Untuk implikasinya sendiri, isi anggaran harus mempunyai program kegiatan untuk mensosialisasikan misi, visi, dan sasaran strategis ini. Tim manajemen perlu mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan melandasi dari misi, visi, dan sasaran strategis. Lalu, untuk keterbatasan penelitian, yaitu peneliti pada kasus ini lebih banyak mengambil perspektif internal perusahaan dalam merumuskan misi, visi, dan sasaran strategis. Belum banyak mengambil perspektif dari lingkungan eksternal perusahaan terkait dinamika industri yang diteliti. Lalu untuk saran selanjutnya, penelitian ke depan dapat mengambil data menggunakan perspektif lingkungan eksternal untuk menyusun misi, visi, dan sasaran strategis, sehingga perumusan yang dilakukan mengarah pada peningkatan daya saing perusahaan dan pesaingnya. Sekian hasil presentasi penelitian tesis yang berjudul Formulasi Rencana Strategis pada perusahaan Istiangan Landscape tahun 2024 hingga 2028. Atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Manani Fadullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.